Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Huda Fatihah dengan NIM 2020-12-016. Saya akan mempresentasikan tentang budaya dan lingkungan organisasi. Pengertian budaya organisasi dan lingkungan organisasi. Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi, di mana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Sedangkan lingkungan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Organisasi merupakan suatu wadah untuk memproses masukan menjadi keluaran. Macam-macam lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Sedangkan lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan struktur organisasi. Maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. 1. Pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. 2. Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopanan, santunan, dan kebersihan. 3. Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal, organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins 1996-294, fungsi budaya organisasi sebagai berikut. 1. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. 2. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. 3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. 4. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. 5. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Karakteristik utama hakikat budaya organisasi. 1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. 2. Perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan proses presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. 3. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 4. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. 5. Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. 6. Keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. 7. Stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya. Cara karyawan mempelajari budaya perusahaan. 1. Cerita-cerita. Cerita-cerita mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi dalam memulai usaha sehingga kemudian menjadi maju seperti sekarang merupakan hal yang baik untuk disebarluaskan. Bagaimana sejarah pasang surut perusahaan dan bagaimana perusahaan mengatasi kemalu dalam situasi tak menentu merupakan kisah yang dapat mendorong dan memotivasi karyawan untuk bekerja keras jika mereka mau memahaminya.
2. Ritual atau upacara. Semua masyarakat memiliki corak ritual sendiri-sendiri. Di dalam perusahaan tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan, sehingga tetap dipelihara keberadaannya. Contohnya adalah selamatan mulai musim giling di pabrik gula. Simbol-simbol material. 3. Simbol-simbol. Lambang-lambang material seperti pakaian, seragam, ruang kantor, dan lain-lain. Atribut fisik yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi yang harus diperhatikan, sebab dengan simbol-simbol itulah dapat dengan cepat diidentifikasi bagaimana nilai keyakinan, norma, dan berbagai hal lain itu menjadi milik bersama dan dipatuhi anggota organisasi. 4. Bahasa. Bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, tiap bidang, divisi, sastra, atau semacamnya memiliki bahasa atau jargon yang khas, yang kadang-kadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Hal ini penting karena untuk dapat diterima di suatu lingkungan dan menjadi bagian dari lingkungan, salah satu syaratnya adalah memahami bahasa yang berlaku di lingkungan itu. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa bahasa merupakan unsur penting dalam budaya perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan dalam budaya organisasi terdapat kerjasama yang terarah. Tersebut dilakukan dengan mengikuti pola interaksi antar individu atau kelompok. Pola interaksi tersebut diselaraskan dengan berbagai aturan, norma, keyakinan, nilai-nilai tertentu sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri organisasi itu. Keseluruhan pola interaksi tersebut dalam waktu tertentu akan membentuk suatu kebiasaan bersama atau membentuk budaya organisasi. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.